Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesana channel Atas sama official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Waras kayak sama Allah kasih doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasih yang berjuang di rumah majikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yampui. Kayak jam lagi santuy di kamar ini cuy. Wes, masya Allah. Sore-sore kayak gini siap-siap prepare dinner. Kalian masak apa? Kayak Tisam tadi beli hacong up. Jadi tinggal ngangetin selesai deh, ya kan? Oke, hari ini kita bahas tentang salah satu bank ya, bank kecil ya. Ini banyak terjebak di bank ini ya. Teman-teman kita ini kalau misalkan cari bank-bank peminjaman uang ya udah paling pinter. Ini ada lagi setelah Hello Kitty, Bank Kaya Raya, ini Bank Metro Mini. Metro Mini, mobil kayak Syam. Iya, ini namanya banknya Bank Metro Mini. Ini banyak terjebak ya. Ini yang bawa-bawa ke Bank Metro Mini, kalian jangan kayak gitu cuy. Karena Bank Metro Mini ini berlisensi ya. Tapi kalau misalkan kalian cermat, dalam promonya ini menawarkan pinjaman 3.000 sampai 8.000 ya. Persyaratannya standar, visa kerja, kontrak, apa namanya, dan alamat majikan tentunya. Otomatis tentunya juga diminta nomor telepon majikannya pastinya. Nah, cuma pada prakteknya setelah kayak Tisam hitung, wow, amazing. Kalian ini apa namanya, di-prank sama bank ini. Menurut Kaisam di-prank ya? Karena pada kenyataannya dia ini tidak mengambil bunga jasa 2,5% per bulan, tapi hampir kayak Tisam hitung tuh sebulannya dia mengambil 20%-an coy. Yang lebih mengerikan lagi, setiap telat sehari aja dendanya ini $20. Aturan dari mana ini? Ya tapi kalau misalkan bank ya cuy, kalau misalkan kita sudah broken kontrak, itu artinya perjanjian itu sudah tidak berlaku. Jadi terserah gue dong yang punya duit. Kasarnya seperti itu cuy. Bank itu ya. Kenapa kamunya apa lalai membayar gitu kan? Kan kamu sudah tanda tangan untuk pencairan. Otomatis apa namanya? Aturannya harus dijalani dong. Kalau misalkan kamu sendiri yang ingkar janji, ya terserah saya dong mau minta berapa, ya kan? Apakah itu salah kayak Tisam? Ya sebenarnya bank-bank ini modalnya sudah kembali ya. Karena apa? Ya karena dalam 2 kali pembayaran aja udah ketutup nih modal mereka. Cuma dia ini mempermainkan ketakutan kita nih coy. Karena kita kan takut dipecat sama majikan, di-terminate ya kan. Sedangkan bank ini, "Loh kalau kamu nggak bayar ya saya bikin kamu dipecat loh," gitu. Cuma logikanya itu kan apakah sebanding 1.000 berapa gitu kurangan utang kita, sebanding nggak sama kita dipecat sama majikan? Ini adalah resiko karena kita sudah bermain dengan mereka. Gimana kayak Tisam solusinya? Karena di bank ini kayak Sam, banyak handphone teman kita yang dirampas karena ada debt collector yang ting-tong kayak Tisam. Sampai bawa handphone. Terus kalau sudah report polisi, katanya suruh ambil sendiri di kantornya. Gimana caranya menghadapi bank seperti ini? Oke cuy, maaf dilanjut ya. Tadi kayak Tisam ada urusan beli susunya Yeye jadi Kaisam Cutkai dan baru pulang lagi jadi keganggu ini membahas Bank Metro Mini. Tadi itu kan pas di prank ya, bunga jasanya 2,5%, tahu-taunya dimintain 20%-an ya. Nah ini ada cerita satu kisah pekerja migran, dia juga punya Bank Metro Mini di mana dia di-terminate majikan setelah handphonenya dirampas oleh debt collectornya. Waduh, sebenarnya sih kalau kayak gini sih nggak usah dibayar ya, karena kita udah diperas masuknya ini. Jadi si pekerja migran ini berhutang dengan Bank Metro Mini ini 4.000 Hong Kong dollar cuy. Di situ kan perjanjiannya itu kan 2,5% ya maksimal itu bunga jasanya. Ternyata dari 4.000 dia ini cair 3.600 terus dicicil 2.000 sekian lah setiap bulannya dalam 3 bulan ya cuy lunas. Nah kalau misalkan dalam 3 bulan ini telat ya pembayarannya itu seharinya diminta $20. Kalau kalian telatnya 1 bulan ya terpaksa kalian harus menambah bunga jasa $600 ya. Karena 20 dikali 30 hari itu kan $600 ya. Wah ini sih udah termasuknya pemerasan ya cuy. Udah kita di-prank bunga jasa yang nggak konsisten gitu kan. Awalnya aja kita dibilang murah-murah kok cuma 2,5%, tahu-taunya 20%, ya kan. Nah biasanya kan kita yang lari ke bank-bank kecil kayak gini kan adalah kita yang udah kelilit dengan segala bentuk hutang piutang, rentenir ya cuy ya. Akhirnya kita kejebak dengan bank-bank
kecil seperti ini. Apakah mereka salah? Yo mereka cari duit, cari untung, business is business aja ya, money is money ya kan. Ini adalah apa namanya, cara mereka untuk mendapatkan uang dari ketakutan kita pekerja migran. Karena menurut mereka ini, target sasaran mereka ini ya pekerja migran gitu yang nggak mikir panjang gitu, yang penting hari ini dapat duit gitu. Nggak mikir tuh kita bisa bayar nggak ya dengan bunga jasa segini. Nah, singkat cerita nih, pekerja migran ini punya hutang di Bank Metro Mini ini, cuy. Dalam 3 bulan dia sudah membayar lunas 2.000 sekian gitu, cuy. Cuma di pembayaran ketiga dia telat, cuy. Jadi harus ada bunga jasa yang dibayar. Nah, bunga jasanya ini belum bisa dibayar sehingga utangnya harusnya sudah lunas 3 bulan, itu malah membengkak 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 dari bunga jasanya itu. Dia minta tolong, "Kayak Sam, gimana saya ini diperas sampai debt collector itu naik." Padahal sih kalau hitung-hitungan bank ini udah untung ya dari pembayaran 3 kali pembayaran 2.000 itu kan 6.000 udahlah, udah selesai lah pokok hutangnya ya cuy ya. Nah ini si Bank Metro Mini ini mengejar si pekerja migran ini dari keterlambatan membayar. Alhasil debt collector-nya naik, naik cuy, debt collector-nya naik. Memang sengaja bank ini bekerja sama dengan pihak ketiga ya. Biasanya tuh siapa Kaisam? Biasanya tuh triad ya cuy ya. Jadi gangsternya sinilah yang udah kebal dari hukum Hong Kong gitu cuy. Ya karena mereka udah banyak di-report pastinya ya. Jadi mereka nggak akan takut asalkan dia punya jaminan ya dia bisa keluar gitu kan. Asal jangan ketangkap lagi aja. Nah si pekerja migran ini ditingtong-tingtong cuy rumah majikannya. Saat dibuka, laki-laki gede. Makanya Kak Isam kasih tahu ya, kalau kalian punya pintu nih yang ada, lubangnya, dilihat dulu orangnya orang asing bukan. Kalau bukan tamu kita atau majikan kita yang menyuruh, ya jangan sekali-kalinya kita buka cuy. Iya nggak sih? Biarin aja dia tingtong 100 kali, kecuali ada yang nyuruh kita buka. Nah ini refleks nih tingtong-tingtong dibuka, ternyata debt collector. Kejebak juga. "Kamu ini ya namanya ya?" "Iya," katanya. Padahal sih kalau nggak jujur sih ya nggak tahu juga debt collector ya kan, tapi debt collector itu bawa surat di mana "Coba kamu hubungi majikan kamu, saya dari Bank Metro Mini," katanya. Ini orang Hong Kong ya yang nagih ya, bukan orang Indonesia, tapi bahasanya seperti itu. Saat si pekerja migran ini suruh menghubungi majikannya, ya mau nggak mau ya dia kan dalam keadaan ketakutan ya. Akhirnya dia keluarkan tuh handphonenya dari sakunya. Saat dia mengeluarkan handphone, apa yang terjadi? Dirampas handphonenya, diambil sama debt collector ini. Langsung debt collector ini ngomong, "Kalau misalkan kamu nggak bayar handphone ini nggak kembali," katanya. "Saya tunggu kamu di kantor." Bawa dia handphonenya, dibawa. Waduh, jadi buat kalian yang hutang Bank Metro Mini kayak Tisam sarankan untuk pakai handphone jadul aja ya cuy ya, yang handphone kayak gini aja nih kayak Tisam. Sono dibawa sama debt collector juga bodo amat gitu kan. Bayangin kalau iPhone 16 gitu baru keluar, gila dirampas kayak gitu, ya nggak rela lah. Apa yang harus dilakukan Kaisam kalau handphone kita sudah dirampas seperti ini? Saya nggak terima Kaisam, saya sakit hati, saya sudah bayar 3 kali, hanya karena saya telat beberapa hari. Dia seenaknya kayak gini, udah jangan banyak pilih pala. Itu kan dari bunga jasanya aja kita di-prank ya, udah report aja polisi. Polisi juga tidak akan mengizinkan kita membayar kalau misalkan kita sudah membayar lebih dari pokok hutang kita cuy. Ya walaupun bank itu berlisensi, kalau dia tidak mematuhi standar aturan Hong Kong, ya wis bye-bye. Akhirnya si pekerja migran ini didampingi dan report-lah polisi. Polisinya langsung telepon tuh Bank Metro Mininya. Terus kata Bank Metro Mininya, "Ya udah, iya nanti kita kembalikan," katanya. Akhirnya setelah report polisi dan si Bank Metro Mini ini ditelepon dari pihak polisinya, apa yang terjadi cuy? Si Bank Metro Mini ini, "Haha, kamu lapor polisi ya? Ya udah kamu ambil nih handphonenya di kantor, berani nggak?" Oke, saat ditantang seperti itu dan kamu sudah merasa membayar lebih dan sudah lebih ya, dalam 3 bulan itu kamu sudah membayar, yang harus dilakukan adalah berani cuy. Karena apa? Karena kamu sudah merasa membayar gitu. Jangan hanya karena 200, $300 keterlambatan kita, kita dibeginikan sama bank seperti ini. Mereka juga sama kok, pelayannya juga orang Indonesia semua, "Cepat sana, datang ke kantornya ya." "Tapi saya takut Kak Terus gimana? Udah report polisi tanggung gaya kok kamu mundur, ya kan? Kayak Yatisam yang semangat kaliannya melempem gitu. Aduh, ya masa kayak Yatisam yang jobragin itu handphone, kan nggak ada urusannya sama Yatisam ya kan? Akhirnya apa Cur, udahlah Kak Yatisam saya ikhlasin aja handphone. Kenapa sih SDM teman kita ini nggak berani-berani cuy, padahal itu loh handphonenya banyak data-data penting loh di dalamnya. Kita loh utang udah bayar 6.000 masih digitukan. Kalau kayak Tisam ya, Tisam akan datang nih Bank Metro Mini, "Eh Bang Metro Mini, handphone saya mana?" "Hah? Kamu berani ya datang sini?" "Iyalah berani, orang itu handphone saya." Terus udah kayak gitu, "Sini balikin handphone saya, kalau nggak saya poking." Poking di tempat cuy, poking di tempat. Kalau dia nantangin poking di tempat, "Oke ya saya poking ya sekarang ya." Kalau kayak Tisam ya, kan udah nanggung gaya udah lapor polisi ya kan, kata polisinya kalau nggak dikasihkan telepon lagi, yo telepon lagi loh, "Eh polisi ini saya sudah ada nih di Bank Metro Mini nih, ini nggak mau ngasih kan ini handphonenya polisi gimana?"
"Ya kamu bayar dulu loh, loh kan saya sudah bayar, orang kata polisinya juga jangan dibayar lagi." Gitu aja cuy, serius. Tapi dengan catatan kalau misalkan kamu dalam 3 bulan itu sudah dibayar ya, ini hanya perkara bunga jasa yang 20 kita diperas seperti ini, boleh kalian menolak ya. Resikonya apa ya? Resikonya pastinya majikan kita akan diteror. Karena apa? Karena kita kan memberikan nomor majikan gitu. Konsekuensinya apa Kak Sam? Konsekuensinya ya siap-siap dipecat. Ya udah nggak apa-apa, tinggal kalau misalkan kita sudah membayar lebih, apa yang dilakukan? Report. Orang partai politik juga nyaranin kita untuk report polisi kok, untuk semua bank-bank yang nakal, yang menerapkan bunga jasa di atas aturan pemerintah Hong Kong, kalian wajib melaporkan ke polisi. Tuh, udah kalian itu dilindungi sama pemerintah, kalau misalkan kalian sudah membayarnya lebih ya, jangan mau diperas. Oke, setelah report polisi, kalau misalkan Bank Metro Mini ini masih menghubungi majikan, ngomong aja, "Majikan saya udah report polisi, saya sudah membayar tapi saya masih diminta terus-terusan." Majikan mungkin marah 1 hari, 2 hari ya cuy. Tapi kalau misalkan majikan sudah, CC-nya sudah lapor polisi, kayak saya yakin majikan itu, "Oh ya udahlah, udah lapor polisi." Ya kan? Tapi kalau misalkan majikan menginterminate kamu, kamu, ya ini adalah bagian dari resiko yang harus kita terima dengan besar hati. Nggak usah khawatir, saat hari itu juga kamu keluar, pastikan dulu uang terminate dan jangan digadai paspornya ya. Kita cari majikan baru, kita move on, kita perbaiki di majikan berikutnya. Semoga majikan berikutnya bisa menerima kita dengan, apa adanya dan kita juga bisa belajar dari kesalahan-kesalahan kita untuk memperbaiki di kerjaan yang baru ya cuy ya. Nah itu sekilas cerita tentang Bank Metro Mini, kira-kira kalian kejebak nggak sih sama bank ini? Hati-hati ya, karena penawaran mereka ini sangat amazing, 2,5% ujung-ujungnya 20%. Aduh, buat kalian sih yang nyalinya ciut, yang ketakutan luar biasa, yo bakal ditekan terus karena dia ngandelin debt collector cuy. Senyumin aja kalau ada debt collector datang, "Hai, kenapa kamu ke sini?" Gitu, ya kan? Kamu pun tidak wajib untuk membukakan pintu, karena ini adalah rumah majikan, kita adalah profesional kerja, jadi jangan asal membuka pintu ya. Kalau misalkan ada debt collector teriak-teriak, kamu wajib poking 999, nggak apa-apa. Kalau debt collector-nya ngancam mau poking, ya lebih baik poking, kita ngomong aja, "Ini debt collector-nya nggak mau pergi, saya jaga nenek, saya khawatir bermasalah." Nanti juga polisi akan menyuruh debt collector itu pergi. Mungkin itu sharing SM hari ini, jangan diulangi dan jangan terjerumus di bank seperti ini ya cuy. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.